Saat peresmian hotel impiannya, rahasia Mira terbongkar. Ia adalah putri konglomerat yang selama ini menyamar jadi wanita biasa. Tapi kenapa justru ibu mertuanya, yang paling membencinya, tahu semuanya sejak awal, dan merahasiakannya? Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga ini darinya? Langit pagi itu menggantung murung di atas kota yang mulai riuh. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti pengingat akan mimpi-mimpi yang tidak semua orang mampu genggam. Di salah satu sudutnya, berdiri sebuah bangunan setengah jadi, megah, tapi masih menyimpan banyak rahasia. Hotel Ambrosia, di sana, di tengah suara palu, debu, dan instruksi keras dari para mandor, Mira Ardani berdiri dengan raut tegas. Wajahnya bersih tanpa riasan mencolok, rambutnya dikuncir rapi, dan kemeja putihnya sudah ternoda oleh serpihan semen yang beterbangan. Apa lift utama sudah dites ulang pagi ini? Tanya Mira pada salah satu insinyur muda di sampingnya. Sudah, Bu. Tapi masih ada sedikit kendala di sistem otomatisnya. Kami sedang koordinasi dengan vendor pusat. Mira mengangguk pelan, matanya menelusuri denah di tangannya, lalu mengangkat pandangan ke atas, melihat dinding kaca yang akan memantulkan cahaya matahari pagi di lobi utama. Aku mau semua diuji kembali sebelum sore. Kalau ada yang tidak sesuai, kita tunda pemasangan marmer. Kita tidak akan kompromi soal keamanan. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. Semua orang yang mengenalnya tahu, sekali Mira berkata begitu, tak ada yang bisa membantah. Ia tak pernah suka jadi pusat perhatian, apalagi dipuja-puja. Hidupnya dijalani dalam garis yang sederhana, seperti pola pada kain batik tua yang ia simpan dalam lemari kecil di rumah kontrakan mereka. Rumah kecil itu terletak di pinggiran kota, tempat ia dan Andra tinggal sejak menikah beberapa tahun lalu. Andra, suaminya, bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan keuangan. Mereka bertemu saat Mira masih menjadi sekretaris di perusahaan, yang kini mempercayakannya memimpin proyek Ambrosia. Bu Mira, suara Rani, asisten kepercayaannya, memecah lamunan sejenak. Ya, kenapa? Ada dokumen dari direksi, harus ditandatangani hari ini juga. Kalau boleh, mereka minta ibu ke kantor pusat siang ini. Mira menghela napas. Baik, tolong siapkan mobil jam 1. Sudah saya siapkan, Bu. Dan, Bu, ada satu hal lagi. Apa? Mertua ibu datang tadi pagi, nyariin ibu ke rumah. Katanya, mau bicara penting. Mara Mira seketika menegang. Bilang ke dia aku masih di lokasi proyek. Saya sudah bilang, Bu. Tapi beliau tetap maksa. Sekarang katanya nunggu di rumah. Baik. Mira tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Lebih seperti ekspresi yang dibuat agar tidak menunjukkan gemetar di dada. Sore hari, setelah menyelesaikan semua laporan dan menyimpan berkas yang ia tanda tangani tadi siang, Mira pulang. Langit berubah warna. Angin sore mengusap wajahnya lembut. Tapi langkahnya terasa berat. Sesampainya di rumah, sandal haknya menyentuh teras kecil yang retak. Aroma masakan dari dapur menyelinap keluar. Tapi bukan dari masakan rumah. Ibu mertuanya membawa makanan sendiri, seperti biasa. Seolah-olah masakan Mira tak layak masuk ke perutnya. Mira, suara tajam itu menyambutnya bahkan sebelum ia sempat membuka pintu sepenuhnya. Iya, Bu, sahut Mira, melepas sepatunya dan masuk ke dalam. Ibu cuma ingin bicara sebentar. Andra belum pulang, kan? Belum, Bu. Bagus. Jadi ibu bisa bicara tanpa gangguan. Mira hanya diam. Duduk di kursi yang sama sejak pertama kali ia menjadi menantu, dan tempat yang sama di mana ia berkali-kali merasa dipermalukan. Ibu dengar kamu sebentar lagi akan meresmikan hotel. Hebat juga, ya. Dari sekretaris jadi orang penting. Itu bukan karena hebat, Bu. Hanya diberi kepercayaan. Tapi jangan salah gunakan kepercayaan itu, Mira, suara wanita paruh baya itu meninggi. Jangan pikir karena kamu bisa membangun hotel, kamu bisa membangun rumah tangga sesukamu. Apa maksudnya? Jangan terlalu sibuk sampai lupa kamu punya suami. Andra itu lelaki. Dia butuh istri, bukan bos. Mira menunduk. Menahan diri agar tidak membalas. Ia tahu seperti apa ibu mertuanya. Tak akan ada percakapan yang benar-benar selesai. Hanya akan jadi monolog panjang yang menyisakan. Kalau kamu terus seperti ini, lanjut wanita itu. Ibu akan minta Andra pikir ulang. Kamu bukan menantu yang baik, Mira. Dari awal kamu bukan pilihan ibu. Mira menggigit bibir bawahnya. Ingin marah. Ingin menjelaskan. Tapi untuk apa? Setiap kalimat yang keluar hanya akan jadi bahan untuk dipelintir. Ibu pamit, katanya kemudian.
Dan tolong, pikirkan lagi hidup kamu. Jangan sampai semuanya sia-sia. Saat wanita itu pergi, aroma parfum mahalnya masih tersisa di ruang tamu yang sempit. Tapi yang lebih menyengat adalah kalimat terakhirnya, jangan sampai semuanya sia-sia, malam. Itu, saat Andra pulang, Mira sudah membereskan dapur, menyeduh teh hangat, dan meletakkannya di meja. Capek? Tanya Mira. Andra mengangguk. Lumayan. Tadi ibu ke rumah, ya? Ayah. Ada masalah lagi. Mira hanya tersenyum. Tidak. Ibu hanya khawatir. Soal kesibukanku. Andra duduk. Mengambil teh, menyeruput perlahan. Tatapannya lembut. Tapi tak bisa menutupi lelah yang mulai menjalar ke hubungan mereka. Kamu tahu, aku bangga sama kamu, Mira. Kalimat itu seperti tetes hujan pertama setelah musim kemarau yang panjang. Hangat, menenangkan, tapi juga menyakitkan, karena hanya sebentar. Kamu gak pernah nanya latar belakangku, ya? Tanya Mira tiba-tiba. Andra menoleh. Kenapa aku harus tanya? Aku cuma merasa, mungkin suatu hari kamu akan kecewa. Andra mengernyit. Kamu bukan penipu, kan? Mira menggeleng. Bukan. Tapi aku juga bukan orang biasa. Andra tertawa kecil. Buatku kamu luar biasa. Itu cukup. Mira menunduk. Menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Andai kamu tahu siapa aku sebenarnya. Dan kenapa aku memilih hidup seperti ini. Langit pagi memudar keabu-abuan ketika Mira tiba di kantor pusat. Mobilnya berhenti tepat di depan pintu masuk gedung bertingkat yang tampak mewah dan rapi. Senyum sopan security menyambutnya, tapi tatapan mereka tetap saja membawa beban. Seakan Mira bukan sekadar karyawan, melainkan seseorang yang tak mereka pahami sepenuhnya. Begitu masuk ke ruang meeting lantai atas, sorot mata para direksi langsung tertuju padanya. Suasana ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang hendak ditumpahkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Selamat pagi, Bu Mira, ucap Pak Dani, Direktur Utama, dengan nada yang sulit ditebak. Pagi, Pak, jawab Mira sambil duduk, membuka map kerjanya. Kami menghargai kerja keras Ibu dalam memimpin proyek Ambrosia. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita bahas sebelum peluncuran resmi. Mira mengangguk. Silakan. Direktur pemasaran mencondongkan badan, memperlihatkan layar proyektor dengan data dan grafik. Investor dari pihak luar mulai bertanya tentang siapa sebenarnya pemilik struktur organisasi Ambrosia. Mereka merasa ada ketidaksesuaian antara nama-nama legal dan pelaksana proyek. Mira menggerakkan dahi. Maksudnya, beberapa nama di balik Ambrosia ternyata pernah terhubung dengan perusahaan milik Arya Permana. Jantung Mira berhenti sejenak. Ada apa dengan itu? Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Apalagi jika ada kaitan langsung antara ibu dan keluarga Arya Permana. Kami tidak ingin media mencium hal-hal yang belum siap. Kita jawab, Mira tersenyum. Tenang, tapi dingin. Saya hanya di sini sebagai pelaksana proyek. Bukan pueris, bukan anak siapa-siapa. Dan saya rasa, selama saya tidak menyalahi tanggung jawab, nama siapapun yang pernah saya kenal tidak seharusnya jadi masalah. Hening, Pak Dani menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baik. Tapi mulai hari ini, seluruh dokumen legal harus disertifikasi ulang. Kita tidak bisa ambil risiko menjelang peluncuran. Diamond Jury. Mira berdiri. Membangkitkan badan sedikit, lalu melangkah keluar. Tapi begitu pintu tertutup di belakangnya, tubuhnya goyah, ia berdiri di koridor, memandangi pantulan dirinya di kaca besar. Bayangan perempuan dengan langkah tegap itu mulai retak. Perlahan, tapi pasti. Dan retakan itu mulai tampak dari dalam. Matanya sendiri, malam itu, saat kembali ke rumah kecil mereka diselimuti keheningan. Tak ada suara Andra, tak ada aroma masakan. Hanya suara detik jam yang berdetak pelan, seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Di atas meja, Mira menemukan amplop coklat. Tulisannya tegas, untuk Mira. Ia membuka perlahan, isinya, sebuah foto lama, seorang gadis kecil mengenakan gaun putih, berdiri di samping pria tua berjas gelap. Di belakangnya, sebuah rumah megah yang tampak asing sekaligus begitu akrab. Mira mengatupkan mulut. Kedua matanya menajam. Di balik foto itu, satu kalimat tertulis dengan tangan, kau bisa pura-pura lupa, Mira Ardani. Tapi darahmu tak akan pernah bisa berbohong. Tangannya bergetar, ia tahu dari mana surat itu berasal. Seseorang sedang mencungkil masa lalunya, masa lalu yang telah ia kubur jauh. Di balik tumpukan kerja keras dan identitas barunya, beberapa hari berikutnya,
Mira berusaha tetap fokus pada proyek Ambrosia. Namun wajah-wajah di sekitarnya tak lagi terasa netral. Pandangan orang-orang mulai berubah. Suara-suara bisik semakin jelas, ada yang menyebutnya anak orang kaya yang menyamar. Ada pula yang bilang, ia sedang menipu semua orang demi keuntungan pribadi. Rani, asisten pribadinya, datang dengan wajah cemas. Bu, maaf, saya dengar kabar dari vendor. Mereka bilang salah satu supplier menarik diri. Alasannya, katanya nama ibu disebut-sebut terlibat dalam skandal warisan keluarga Permana. Apa? Siapa yang menyebarkan itu? Suara Mira mulai naik. Saya nggak tahu, Bu. Tapi kelihatannya mulai ada yang ingin sabotase Ambrosia. Mira berdiri. Tidak bisa lagi diam. Matanya berkilat marah, bukan karena takut rahasianya terbongkar, tapi karena kerja kerasnya selama ini dirusak oleh sesuatu yang seharusnya tidak lagi jadi bagian dari hidupnya. Siapkan pertemuan dengan semua vendor. Hari ini juga. Pertemuan darurat diadakan sore itu. Ruangan besar yang biasa penuh kepercayaan, kini terasa dingin, curiga, dan asing. Salah satu vendor, Pak Widodo, berbicara dengan nada penuh ragu. Maaf, Bu Mira. Kami bukan tak percaya. Tapi kami juga harus menjaga reputasi kami. Jika benar ibu anak dari Arya Permana, kami khawatir akan ada konflik antara dua jaringan bisnis besar. Saya tidak membawa siapapun ke dalam proyek ini selain diri saya sendiri dan kepercayaan perusahaan tempat saya bekerja. Mira menatap langsung pria itu. Saya bukan Pueris. Saya bukan pembawa nama siapapun. Saya hanya ingin membangun ini dengan keringat saya sendiri. Tapi publik bisa menafsirkan macam-macam, Bu. Biarkan mereka menafsirkan. Suaranya tegas. Ambrosia tidak dibangun dari uang warisan. Ia dibangun dari waktu saya, malam saya, dan nyawa saya yang saya pertaruhkan setiap hari untuk melihatnya berdiri. Semua terdiam, Pak Widodo akhirnya menunduk. Baik, Bu. Kami lanjutkan kontrak kami. Tapi mohon lindungi proyek ini dari gangguan luar. Mira mengangguk, namun di balik ketegasan itu, hatinya remuk. Karena ia tahu, ini baru permulaan. Di rumah, Andra pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya murung, matanya lelah. Ia meletakkan tas kerjanya dan langsung duduk di sofa, menunduk diam. Kamu belum makan? Tanya Mira. Belum. Ia mengambilkan sepiring makanan, lalu duduk di samping suaminya. Namun sebelum suapan pertama, Andra berkata pelan. Aku dengar sesuatu dari kantor. Mira menoleh. Ada yang bilang kamu anak konglomerat. Ia terdiam. Kamu tahu aku benci gosip, Mira. Tapi, aku juga bukan orang bodoh. Andra menatap istrinya dalam-dalam. Apa itu benar? Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara jam yang kembali terdengar. Tiko-toko dan Mira akhirnya menjawab. Kalau aku bilang ya, kamu akan tetap jadi suamiku. Andra tidak menjawab, ia hanya menatap ke depan, seolah mencari sesuatu, tapi yang ditemukannya hanyalah bayangan dirinya sendiri, dan perempuan di sampingnya, yang mulai terasa asing. Matahari pagi menembus tirai jendela kamar, menggoreskan cahaya hangat ke dinding yang dingin. Tapi kehangatan itu tak mampu menyentuh hati Mira. Ia duduk di pinggir ranjang, membiarkan gelas teh di tangannya menjadi dingin. Tak ada suara selain dengusan kipas angin tua dan detak jam dinding yang berjalan lambat. Andra masih tertidur, punggungnya membelakangi Mira. Bahkan dalam diam, jarak di antara mereka terasa mencolok, bukan karena kata-kata yang tak terucap, melainkan karena kebenaran yang tak diinginkan telah mencuat ke permukaan. Mira menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Ia tahu pagi ini bukan waktunya untuk melankoli. Masih ada laporan yang harus ditinjau, masih ada pekerja di proyek yang menunggu perintah, dan lebih dari itu, masih ada rasa sakit yang harus ia telan dalam diam. Beberapa jam kemudian, di tengah lalu lintas kota yang padat, Mira menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, terdengar seperti pria paruh baya yang mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Nona Mira, Ia Menggerak Kendahi. Siapa ini? Saya teman lama keluarga Anda. Saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang harus saya kembalikan. Mira diam sejenak. Kembalikan apa? Kinangon. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saya tahu Anda sibuk, tapi saya janji, ini penting. Saya tidak akan ganggu. Kalau ini tak menyangkut warisan darah Anda. Setelah jeda panjang, Mira mengalah. Di mana? Tempat itu adalah sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik gang sempit, jauh dari pusat kota. Aroma kayu lapuk dan debu menyambut langkah Mira saat ia memasuki halaman.
Pohon mangga tua berdiri diam di pojok halaman, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu yang masih tersisa dari masa lalu yang nyaris terlupakan. Pria itu muncul dari balik pintu, rambutnya memutih, matanya keruh, tapi sorotnya tajam. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang terlihat lusuh, seperti benda yang terlalu lama disimpan tapi tak pernah benar-benar dilupakan. Saya supir pribadi ayah Anda. Dulu saya yang sering menjemput Anda dari sekolah. Mungkin Anda tak ingat. Mira mengangguk pelan. Saya ingat, samar-samar. Kotak itu diletakkan di meja kayu riat. Saat dibuka, Mira menahan napas. Di dalamnya, sebuah boneka kecil bergaun biru yang pernah ia peluk setiap malam. Di bawahnya, ada surat-surat lama, foto keluarga, dan satu rekaman suara. Ini suara terakhir ibu Anda sebelum beliau wafat, ujar pria itu lirih. Tangan Mira gemetar saat menyentuh alat pemutar kecil yang telah berdebu. Ia menekan tombolnya, dan suara lembut seorang perempuan terdengar pelan dari speaker tua. Mira, sayang, kalau suatu hari kamu mendengar ini, berarti kamu sudah cukup dewasa untuk memilih hidupmu sendiri. Ibu tahu kamu tidak suka kehidupan ini, semua kemewahan, sorotan, tekanan. Tapi kamu juga tak bisa selamanya bersembunyi. Karena darah dalam tubuhmu adalah darah pemimpin. Kamu tidak bisa lari dari siapa dirimu sebenarnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Dan kalau kamu ragu, ingat, kamu bukan hanya anak ayahmu. Kamu juga anak ibu. Dan ibu tidak akan pernah menciptakan kamu untuk sekadar jadi pelengkap di hidup orang lain. Kamu harus berdiri setinggi yang kamu bisa. Suara rekaman berhenti, ruangan hening. Tapi dalam hati Mira, badai mulai mengamuk. Suara itu, suara lembut yang dulu hanya ada di mimpi, kini menggema kembali, membangunkan sisi dalam dirinya yang selama ini ia pendam. Keesokan harinya, proyek Ambrosia kembali berjalan seperti biasa. Tapi suasana di lapangan terasa lebih waspada. ISU menjenaya solusul Mirabila Mereda. Beberapa karyawan mulai memperlihatkan sikap berbeda. Mereka menghormatinya, tapi bukan karena kagum, melainkan karena takut. Takut kalau Mira ternyata lebih berkuasa dari yang mereka sangka. Saat itu, Rani masuk ke ruang kerjanya dengan wajah cemas. Bu, ada tamu, dari keluarga Permana. Mira menoleh cepat. Siapa? Namanya Davin. Katanya Sepi Peja. Tapi, dia bawa wartawan, Bu. Dia ingin konferensi pers. Wajah Mira menegang. Konferensi pers? Ya, katanya dia ingin memperkenalkan Mira Ardani sebagai anggota resmi keluarga Permana yang kini memimpin proyek Ambrosia. Mira berdiri. Batalkan. Sekarang. Tapi, aku bilang batalkan, Rani. Suruh dia pergi. Sekarang juga. Rani mengangguk. Ketakutan dan segera berlari keluar. Mira duduk kembali, menahan kepalanya dengan kedua tangan. Semua yang ia hindari mulai datang tanpa ampun. Dunia yang dulu ia tinggalkan perlahan mengepungnya kembali, seperti dinding-dinding kaca yang menutup perlahan dari segala arah. Sore harinya, ia pulang lebih cepat. Di dalam rumah, Andra sedang duduk sendirian, menatap layar laptop. Begitu Mira masuk, ia menutupnya cepat. Tapi Mira tahu, suaminya sedang mencari informasi tentang dirinya. Ada yang mau kamu tanya? Tanya Mira langsung. Andra terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, kenapa kamu gak pernah cerita? Mira menarik napas. Karena kamu selalu bilang, kamu benci orang kaya yang merasa dunia bisa dibeli. Aku gak pernah bilang aku benci kamu. Tapi kamu benci kebohongan. Andra menatap istrinya. Tatapannya campur aduk. Ada luka. Ada kecewa. Tapi ada juga rasa yang belum sempat padam. Aku cuma bingung. Kamu hidup di sini seperti bukan siapa-siapa. Tapi di luar sana, orang-orang membicarakanmu seolah kamu pewaris tahta. Aku tidak minta mereka bicara begitu. Tapi kamu juga tidak berusaha menghentikan mereka. Hening kembali menyelimuti ruangan itu. Aku pergi dari keluarga itu karena aku ingin jadi seseorang dengan jalanku sendiri. Aku tidak ingin dilihat sebagai putri siapa. Aku ingin dikenal karena aku Mira, bukan karena nama belakangku. Andra berdiri. Matanya memerah. Jadi, selama ini semua yang aku bangun bersamamu, rumah ini, perjuangan ini, semua itu cuma topeng? Tidak, Andra. Justru karena aku mencintaimu, aku ingin kamu mencintaiku tanpa nama besar itu. Andra memalingkan wajah. Tapi nama itu udah keburu muncul. Dan aku nggak tahu, apakah aku bisa melihatmu dengan cara yang sama lagi. Malam itu, Mira duduk sendirian di teras. Di tangannya, boneka kecil yang ia ambil dari kotak tua itu. Ia memeluknya, seperti dulu saat masih anak-anak. Dulu,
Pelukan itu membawa ketenangan. Sekarang, yang ia rasakan hanya dingin. Suara masa silam telah memanggilnya. Kembali. Dan kali ini, ia tahu, ia tak bisa lagi menutup telinga. Langkah kaki Mira menggema di sepanjang koridor Hotel Ambrosia yang mulai rampung. Aroma cat baru bercampur dengan bau marmer yang dipoles membuat suasana terasa mewah, tapi hatinya tak bisa menikmati apapun yang terlihat di sekeliling. Setiap sudut bangunan ini pernah ia impikan dengan mata terbuka. Tapi hari ini, di tengah kilau kaca dan lekuk artistik lobi utama, impian itu terasa asing. Seolah-olah hotel ini bukan lagi miliknya, melainkan milik masa lalu yang datang merenggut semua yang telah ia bangun dari bawah. Pagi itu, saat ia baru sampai di ruang kerjanya, suara dentingan notifikasi dari ponsel mulai ramai. Satu pesan dari Rani, "Bu, mohon maaf. Nama ibu muncul di berita pagi ini." Ada cuplikan video dari Davin Permana yang mengaku sebagai kerabat. Beliau memperkenalkan ibu sebagai Kailan penerus Karajan bisnis keluarga. Mata Mira langsung memanas. Ia membuka situs berita, dan di sana, wajahnya terpampang jelas dalam video berdurasi singkat. Judul berita besar terpampang, Putri Konglomerat kembali. Mira Ardhani, pewaris Arya Permana, akan pimpin proyek nasional. Dadanya berdenyut keras. Bukan karena kebanggaan, melainkan karena kemarahan. Ia sudah berkali-kali memperingatkan keluarga besarnya untuk tidak menyeretnya kembali. Tapi Davin, sepupu jauhnya yang ambisius, ternyata punya rencana sendiri. Rencana yang tanpa izin telah menggiringnya ke tengah sorotan, seperti boneka panggung yang dipaksa bicara padahal tak ingin. Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya diketuk. Rani masuk dengan raut bingung. "Bu, ada wartawan di luar. Mereka memaksa ingin bertemu. Katanya ingin konfirmasi langsung dari ibu. Jangan izinkan masuk. Suruh mereka buat janji resmi. Lalu batalkan semua agenda hari ini, kecuali koordinasi proyek." Tapi, sebagian pekerja sudah tahu, Bu. Mereka membicarakan ibu. Ada yang bilang, ibu selama ini menipu. Kata-kata itu menyentak. Menipu? Apakah menyembunyikan luka lama yang tak ingin disingkap kembali dianggap penipuan? Mira menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh, tapi tidak diizinkannya. "Terima kasih, Rani. Kamu bol keluar." Satu persatu, orang-orang di sekelilingnya mulai berubah. Beberapa dari mereka, yang tadinya sangat sopan dan tunduk, kini bersikap terlalu manis, seolah ingin menumpang pengaruh. Tapi yang lain, yang selama ini mendukungnya diam-diam, justru mulai menjauh. Bisik-bisik terdengar di koridor saat ia melintas. "Jadi dia putrinya Arya Permana. Pantas aja cepat naik, ternyata bawa nama besar. Kita semua dibohongi, ya." Setiap kata itu menampar perasaannya lebih keras dari suara palu yang menghantam lantai bangunan. Sore menjelang ketika Mira memilih berjalan sendirian menyusuri koridor atas hotel. Ia berhenti di balkon kaca yang menghadap kolam renang utama. Angin sore menyentuh rambutnya perlahan. Tiba-tiba, suara langkah sepatu wanita mendekat. Saat Mira menoleh, wajah yang paling tak ingin ia temui muncul di hadapannya. Ibu mertuanya, berpenampilan anggun, dengan gaun sederhana berwarna biru tua. Wanita itu berdiri seperti patung tegas yang tahu arah angin bahkan sebelum badai datang. "Kamu kelihatan lelah," ucapnya tanpa senyum. Mira mengangguk. "Saya baik, Bu. Jangan berbohong di depan saya, Mira. Aku tahu kamu lebih dari siapapun di luar sana." Mira menggertakkan rahang. "Jadi ibu memang tahu, ya?" Sejak awal, wanita itu menatapnya lurus. "Aku tahu siapa kamu, bahkan sebelum kamu menikah dengan anakku. Dan kamu tahu kenapa aku membiarkanmu tetap menikah dengan Andra? Karena ibu ingin mempermalukan saya." "Tidak," jawabnya cepat, nada suaranya menurun. "Karena aku ingin kamu tahu rasanya hidup tanpa dilindungi nama besar. Aku ingin melihat, apakah kamu bisa berdiri di kakimu sendiri." Mira terdiam. "Aku bukan musuhmu, Mira. Aku penjagamu. Karena aku tahu dunia ini akan mencoba menjatuhkanmu dengan cara yang bahkan tidak kamu duga." "Apa ibu mencoba mendidikku dengan menghina? Dengan membuat saya merasa tidak layak jadi istri Andra?" Suara Mira meninggi. Ibu mertuanya menghela napas. "Kadang-kadang, yang keras bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan." Mira berjalan pulang dalam diam malam itu. Langit gelap tak berbintang, seperti hatinya yang tak bisa lagi membedakan siapa kawan siapa lawan. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini seperti ruangan asing. Dan di ruang tamu, Andra duduk dengan mata yang lelah. Ia memandang Mira, tapi tak berkata apapun. "Ia hanya meletakkan satu map di atas meja." Mira menghampiri. "Apa ini?" "Proposal kerjasama antara Hotel Ambrosia
dan grup permana. Dunia serasa berhenti, aku nggak pernah ajukan itu, ucap Mira pelan, bukan kamu. Tapi Davin. Dia mengatasnamakanmu. Mira membuka map itu. Semua lembaran sudah ditandatangani. Nama Mira tercetak jelas di halaman akhir. Tapi bukan tanda tangan asli. Ia tahu betul goresan itu bukan miliknya. Dia memalsukan tanda tangan? Andra mengangguk pelan, Mira terduduk. Punggungnya seperti diremukan, aku akan dituduh konspirasi. Mereka akan bilang aku dari awal sudah merencanakan ini. Semua, Andra menatapnya dalam diam. Lama. Lalu berkata dengan suara pelan, kamu bisa perbaiki semuanya. Tapi kamu harus buka suara. Jangan lagi diam. Dunia sekarang tahu siapa kamu, Mir. Kalau kamu terus sembunyi, kamu akan makin hancur. Mira menatapnya, dan kamu? Kamu masih bersamaku? Andra tersenyum tipis, aku belum tahu. Tapi aku di sini. Untuk sekarang. Malam itu, Mira menatap cermin. Di balik pantulan itu, ia melihat dua sosok. Mira Ardani, wanita sederhana yang ingin hidup normal, dan Mira Permana, putri dari tahta bisnis yang besar tapi penuh duri. Dan di antara keduanya, ia berdiri sendiri. Ia tahu, pilihan tidak bisa ditunda lebih lama. Dunia sudah mengetuk pintunya, dan kali ini, ia tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Tirai besar berwarna emas sudah tergantung sempurna di dinding aula utama Hotel Ambrosia. Lampu kristal menggantung anggun di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan yang dipenuhi oleh tamu-tamu penting, pemilik modal, tokoh pemerintahan, hingga media dari berbagai saluran berita ternama. Suara musik instrumental mengalun pelan dari sudut ruangan, sementara pelayan lalu lalang membawa minuman ringan dan senyum palsu yang dilatih. Semua tampak sempurna. Acara peresmian hotel mewah yang katanya akan menjadi ikon baru kota. Tapi bagi Mira, malam itu jauh dari kata sempurna, gaun formal berwarna perak yang membalut tubuhnya terasa sesak. Bukan karena ukurannya salah, tapi karena dadanya penuh sesak oleh kecemasan. Di tangannya, naskah pidato sudah direvisi berkali-kali, namun kata-kata yang tertulis tak lagi bisa menenangkan isi hatinya. Andra berdiri tak jauh dari panggung. Wajahnya kaku, matanya gelap. Ia tak memeluk, tak menyentuh, bahkan tak mengangguk saat mata mereka bertemu. Rasa asing itu makin nyata, ibu mertuanya berdiri di sisi lain ruangan. Anggun seperti biasa. Tapi tatapannya, tajam, tenang, dan menunggu. Seolah malam ini adalah malam yang ia tahu akan datang, sejak lama. Dan di antara kerumunan, Mira melihat satu wajah yang membuat darahnya mendidih, Davin Permana, dengan jas biru tua dan senyum penuh percaya diri. Pria itu berdiri di tengah kelompok wartawan, berbicara seolah dia pemilik panggung. Seorang panitia mendekat dan menyodorkan mikrofon nirkabel. Bu Mira, waktu Anda 10 menit lagi. Mira mengangguk. Lalu berbalik, menuju cermin di ruang tunggu kecil di belakang panggung. Ia menatap bayangannya, wajah itu adalah wajah seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak. Harga dari menyembunyikan diri terlalu lama kini ditagih. Tanpa ampun. Ia berdiri di batas. Antara menjadi simbol kekuatan atau menjadi korban dari cerita yang diputarbalikkan orang lain, tangannya mengepal, aula utama kini hening. Semua mata tertuju ke panggung ketika namanya dipanggil. Mira melangkah naik, detik pertama ia berdiri di depan podium, blitz kamera mulai menyala, sorot lampu menyorot langsung ke wajahnya. Tapi kali ini, ia tidak berkedip, selamat malam. Ucapnya, suara tegas, saya berdiri di sini bukan sebagai tokoh besar. Bukan sebagai pewaris. Bukan sebagai anak siapapun, tapi sebagai perempuan yang telah menapaki langkah demi langkah, jatuh dan bangkit, lalu jatuh lagi, hanya untuk memastikan bahwa bangunan ini bukan hanya tembok dan jendela, tapi juga harapan dan kerja keras. Suasana ruangan mulai berubah. Beberapa hari terakhir, nama saya muncul di berita. Disebut sebagai pewaris keluarga Permana. Dibilang menyembunyikan identitas. Dituduh memanfaatkan nama untuk keuntungan pribadi. Maka biarlah. Saya menjawab malam ini, di hadapan kalian semua. Semua orang menahan napas, saya memang anak dari Arya Permana. Suara mikrofon nyaris tenggelam oleh suara gemuruh tamu dan wartawan, tapi Mira tidak berhenti. Namun, saya juga anak dari seorang ibu yang memilih mundur dari dunia bisnis agar anaknya tidak tumbuh dalam tekanan. Saya dibesarkan dengan dua tangan kosong, bukan untuk mewarisi, tapi untuk belajar berdiri. Saya meninggalkan rumah itu bukan untuk berpura-pura miskin, tapi untuk memahami apa itu nilai, bukan harga. Davin yang berdiri di tengah ruangan terlihat gelisah. Ia melangkah ke depan dan berteriak lantang, tanpa izin, lalu kenapa kamu?
Tidak pernah bilang siapa dirimu sejak awal? Kenapa sembunyi? Apa karena kamu takut tanggung jawab besar menuntutmu? Semua mata berpaling ke Davin, Mira menatapnya. Pandangannya tenang, aku tidak sembunyi, Davin. Aku menjauh. Karena hidup ini bukan tentang dilahirkan dari nama besar. Tapi tentang keberanian untuk memilih jalan sendiri, meski semua orang menyebutnya gila. Anda tidak bisa memilih darah Anda sendiri, Mira. Benar. Tapi aku bisa memilih bagaimana. Aku mempergunakannya. Wartawan mulai menyerbu ke depan. Sorotan kamera berderet memenuhi panggung. Suasana berubah kacau. Andra berlari naik ke atas panggung, berusaha memegang tangan Mira, tapi sebelum ia bisa bicara, mikrofon masih di tangan Mira, dan semua mata masih padanya. Aku berdiri di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk memberitahu, Ambrosia dibangun bukan dari nama keluarga, tapi dari pengorbanan. Dari rasa kehilangan. Dari malam-malam tanpa tidur. Dan jika ada yang ingin menghancurkannya hanya karena takut seorang wanita bisa berdiri sejajar, maka silakan maju. Ia menutup pidato tanpa basa-basi, tepuk tangan tak terdengar, ruangan terlalu bingung, terlalu diam, terlalu syok, dan Mira turun dari panggung dengan kepala tegak. Beberapa jam setelah acara selesai, Mira duduk sendirian di ruang kantornya yang remang-remang. Gaunnya masih sama, tapi perasaannya sudah berbeda. Takeda Armada. Takeda Amara. Hanya ketenangan aneh yang datang dari kelelahan batin yang sudah mencapai batasnya. Pintu diketuk pelan, Andra masuk. Tatapannya tak lagi marah. Tapi juga tak bisa disebut tenang, jadi semua sudah selesai. Belum, jawab Mira tanpa menoleh. Kenapa kamu tidak pernah percaya aku cukup kuat untuk tahu siapa kamu dari awal? Mira menatap suaminya, bukan kamu yang aku ragukan, Andra. Tapi diriku sendiri. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan memandangku dengan cara yang berbeda. Dan sekarang, lihatlah. Andra menarik napas, ya. Aku melihat kamu berbeda sekarang. Tapi bukan karena asal-usulmu, tapi karena keberanianmu berdiri sendirian malam ini. Hening, Andra duduk di samping Mira, aku belum tahu kemana kita akan pergi setelah ini. Tapi kalau kamu masih mau aku di sampingmu, aku akan belajar jalan. Di dunia kamu. Mata Mira basah. Tapi ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pelukan itu terasa tulus. Bukan pelarian. Bukan penggampunan. Tapi penerimaan, meski belum utuh, tapi cukup untuk bertahan. Di luar ruangan, Ibu mertua Mira berdiri di balik pintu kaca. Ia tersenyum tipis. Sudah saatnya dia tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Pagi itu, bukan suara burung atau sinar matahari yang membangunkan Mira, melainkan dentingan notifikasi tak henti-henti dari ponselnya. Satu pesan masuk. Ambrosia terseret dalam skandal penggelapan dana. Proyek terancam dibekukan. Lalu satu lagi. Surat panggilan pemeriksaan dari kepolisian sudah dikirim ke alamat kantor ibu. Mira bangkit dari tempat tidur, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia belum selesai menyembuhkan luka dari malam peresmian, tapi kenyataan tak memberinya waktu untuk bernapas. Hari ini, bukan sekadar tentang reputasi, tapi tentang kehancuran seluruh hidupnya. Di ruang kantor utama hotel, suasana berubah drastis. Pegawai berlalu-lalang dengan wajah penuh ketegangan. Tak ada lagi sapa ramah atau canda ringan seperti hari-hari sebelumnya. Aura ketakutan dan ketidakpastian memenuhi setiap sudut ruangan. Begitu Mira melangkah masuk, semua mata memandang, lalu cepat-cepat menunduk. Rani menyambutnya di depan lift dengan wajah yang nyaris pucat. Bu, saya sudah konfirmasi ke bagian hukum. Ada dokumen transfer dana proyek yang dipalsukan. Nilainya besar, dan semua dokumen itu menggunakan nama ibu. Mira Membeku, Davin? Bisa jadi. Tapi dia sudah menghilang. Tidak bisa dihubungi siapapun. Dan direksi? Sebagian sudah mengajukan pengunduran diri. Yang lain, mulai berbalik arah. Mira menutup matanya sebentar, lalu menarik napas panjang. Aku akan hadapi semuanya. Siapkan dokumen asli proyek. Pastikan semua data keuangan dari hari pertama bersih. Kita harus buktikan bahwa kita tidak bermain kotor. Tapi, lakukan, Rani. Sekarang. Tak butuh waktu lama sebelum media mulai mengepung. Wartawan berdiri di depan pintu utama Ambrosia, menyodorkan mikrofon, kamera, dan pertanyaan-pertanyaan tajam yang menyayat. Benarkah Ibu Mira Ardani menyalahgunakan nama keluarga Permana untuk meraup keuntungan pribadi? Apa benar Hotel Ambrosia dibangun dengan dana gelap dari proyek lama milik ayah Anda? Apakah benar Anda akan ditahan sebagai tersangka utama dalam penggelapan? Mira berdiri di balik kaca lobi,
menatap semua wajah yang tadinya memujanya. Kini berubah menjadi wajah yang haus tumbal. Ia tahu, dunia hanya butuh satu nama untuk dijadikan kambing hitam. Dan saat ini, namanya sedang dibakar hidup-hidup di halaman depan Surat Kabar Nasional. Sore hari, ia menerima surat panggilan resmi. Di dalamnya, jadwal pemeriksaan, daftar tuduhan, dan peringatan keras. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan kabar bahwa izin operasional Ambrosia ditangguhkan sampai penyelidikan selesai. Impian yang ia bangun dari nol, dibekukan tanpa belas kasih, di rumah, keheningan menyambutnya. Takeda Andra. Hanya setumpuk kertas di meja makan, dan sebuah surat tulisan tangan, aku butuh waktu. Aku nggak tahu apakah aku bisa terus hidup dalam bayangan masalah ini. Maaf, aku pergi sementara. Mira terdiam, surat itu ringkas, tapi dampaknya seperti palu besar yang menghancurkan harapan terakhir di hatinya. Ia terduduk di lantai, membiarkan tangis yang selama ini ia tahan tumpah tanpa suara. Bahunya bergetar, dan dunia terasa semakin mengecil, semakin dingin, semakin sunyi. Malam itu, ia kembali ke kantor Ambrosia yang mulai ditinggalkan. Hanya beberapa lampu yang menyala, dan suara hujan deras di luar membuat suasana makin sendu. Ia berdiri di lobi, tempat pertama kali ia menggambar denah impiannya, tempat ia melatih pekerja satu persatu, tempat ia menolak tidur selama berbulan-bulan demi mengejar detail sempurna. Kini semua itu tampak seperti puing dalam gelas kristal yang pecah. Lalu terdengar suara langkah. Mira menoleh cepat. Seseorang berdiri di tengah bayangan tangga spiral, ibu mertuanya, dengan payung di tangan, dan mantel yang basah oleh hujan. Wanita itu melangkah perlahan, lalu berdiri di hadapan Mira tanpa berkata apa-apa. Aku hampir kehilangan semuanya. Bisik Mira, wanita itu meletakkan payungnya, lalu berkata pelan, tapi tegas, kamu belum kehilangan apa-apa. Selama kamu belum menyerah. Mira menunduk, semua orang menjauhiku. Termasuk anak ibu. Ibu mertuanya menatap lurus. Andra sedang takut. Tapi dia bukan penjahat. Dia hanya manusia. Sama sepertimu. Lalu harus apa aku sekarang, suara Mira Pekka? Haruskah aku menyerah saja? Atau pulang ke keluarga besar dan tunduk pada mereka seperti boneka? Wanita itu mendekat. Kalau kamu menyerah, maka semua ini akan sia-sia. Dan darah dalam tubuhmu, yang selalu kamu benci, akan jadi kutukan, bukan kekuatan. Beberapa jam kemudian, Mira membuka kembali ruang kerjanya yang hampir kosong. Di sana, ia mengambil satu berkas terakhir yang belum ia sentuh. Sebuah surat dari ibunya yang ditemukan dalam kotak lama, belum sempat ia baca, ia membukanya perlahan. Mira, jangan lari dari darahmu. Tapi juga jangan biarkan darah itu mendefinisikan kamu. Gunakan namamu, tapi jangan dikendalikan olehnya. Kamu tak dilahirkan untuk menjadi bayangan siapapun. Kamu adalah cahaya dari luka-luka kami. Tangis itu kembali pecah. Tapi kali ini, bukan karena kehancuran. Tapi karena kekuatan yang perlahan muncul dari puing-puingnya sendiri. Esok paginya, Mira berdiri di depan kantor polisi. Tampa Penggakra. Tampa Pengawalan.ia Malangka Masak, menyerahkan semua dokumen yang ia siapkan sepanjang malam. Saya tidak bersalah, katanya dengan suara jernih. Dan saya akan buktikan sendiri. Petugas memandangnya takjub. Tak biasa melihat seseorang datang seberani itu, tapi bagi Mira, tidak ada pilihan lain. Ia harus berdiri. Atau dilumat oleh nama yang tak pernah ia minta. Di kejauhan, dari dalam mobil hitam yang terparkir di seberang jalan, seseorang memandangnya dalam diam. Davin, dengan wajah tak puas, ia meremas dokumen di tangannya. Jangan pikir kamu bisa selamat, Mira, gumamnya lirih. Permainan belum selesai. Angin pagi membawa aroma tanah basah yang pekat. Di luar gedung kantor kepolisian, puluhan wartawan telah berkumpul lagi. Kamera menyala, mikrofon menjulur ke segala arah, dan tatapan tajam menyelimuti langkah Mira yang baru keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya pucat, tapi tegak, berkas demi berkas telah ia serahkan. Penjelasan lengkap ia sampaikan. Tapi belum ada keputusan. Masih terlalu banyak suara di luar sana yang ingin melihatnya jatuh. Ia melangkah melewati kerumunan, memilih diam, tak menjawab pertanyaan apapun. Setiap kata yang ia ucapkan bisa disalahartikan. Dipelintir, lalu disebar dalam detik. Di ruang parkir, ia baru saja membuka pintu mobilnya ketika seseorang mendekat cepat. Anda Mira Ardani? Aye Menali. Seorang wanita berjas hitam, membawa map berlogo kejaksaan. Saya diminta menyampaikan surat resmi. Ada permintaan klarifikasi tambahan dari unit tindak pidana khusus. Dan,
Penyitaan sementara terhadap dokumen proyek Ambrosia. Penyitaan? Mira terpaku, ya. Efektif hari ini. Jika Anda merasa keberatan, Anda bisa mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Wanita itu pergi begitu saja, dan Mira berdiri, terpaku, sambil menggenggam dokumen yang belum sempat ia buka. Dunia yang semula terasa mulai mereda, kembali membara. Di sore yang sama, Mira pulang ke rumah. Rumah itu kini hening, kosong, dan tak lagi menyimpan rasa. Benda-benda masih berada di tempatnya, tapi kehadiran Andra sudah lama menguap. Namun malam itu, ketukan pelan terdengar di pintu. Ia membukanya perlahan, dan tubuhnya langsung membekuk. Andra, tapi ia tidak datang sendiri. Di sampingnya berdiri pria tua berbadan tambun, pengacara yang pernah bekerja untuk keluarga Permana. Ada apa? Tanya Mira tanpa ekspresi. Andra menunduk. Mira, aku ingin bicara. Tapi sebelum itu, Pak Jaya punya sesuatu yang perlu kamu dengar. Pengacara itu membuka map besar, mengeluarkan dokumen legal bertumpuk. Surat ini adalah pembekuan semua aset yang terdaftar atas nama Ambrosia Group. Dan ini, katanya sambil menunjukkan lembar lain, adalah pengalihan saham mayoritas ke pihak keluarga Permana, khususnya atas nama Davin Permana. Mira menarik napas tajam. Matanya membelalak. Itu tidak mungkin, bisiknya. Saham itu atas nama direksi, bukan keluarga. Tidak lagi, ucap pengacara itu dingin. Sebagian besar direksi sudah menjual kepemilikan mereka setelah tekanan publik dan penyelidikan. Mereka memilih mundur, dan Davin datang membeli semuanya. Tapi dia bukan bagian dari perusahaan ini. Sekarang dia pemilik mayoritas. Mira merasa langit runtuh tepat di atas kepalanya. Ia menatap Andra dengan mata gemetar. Kamu tahu tentang ini? Andra terdiam beberapa saat. Aku tidak tahu sejak awal. Tapi 3 hari lalu, Davin datang padaku. Dia bilang, kamu akan menyerah. Bahwa kamu butuh pelindung. Dan kalau aku menandatangani surat peralihan itu, dia akan berhenti serang kamu di media. Mira terduduk. Lututnya lemas. Kamu menandatanganinya? Andra menandak. Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Kamu terlalu diam. Terlalu keras kepala. Aku takut kehilangan segalanya. Mira tertawa pelan, getir. Kamu sudah kehilangan segalanya, Andra. Kamu hanya belum sadar. Setelah mereka pergi, Mira duduk sendiri di lantai. Jalap. Denjen. Tapi kali ini, air matanya tidak jatuh. Yang tersisa bukan lagi duka, tapi keputusan. Ia membuka laci lemari, mengeluarkan sebuah dokumen tua, surat pengunduran diri dari semua jabatan Ambrosia, yang dulu ia tulis saat proyek baru berjalan, sebagai cadangan jika ia gagal. Ia menatap kertas itu lama, lalu merobeknya. Pagi berikutnya, Mira berdiri di depan kantor pusat keluarga Permana. Tak ada yang menyambutnya. Ia berjalan masuk dengan langkah mantap, menembus aula besar, menaiki tangga panjang, dan langsung masuk ke ruang direksi. Di sana, Davin duduk santai, memutar kursi dengan senyum menang. Ah, akhirnya kamu datang juga. Sudah kubilang, kamu akan kembali ke sini. Dunia ini bukan untuk orang sekeras kamu, Mira. Kamu terlalu emosional untuk bertahan di medan bisnis. Mira tidak menjawab. Ia meletakkan satu bundel dokumen di meja. Ini dokumen pembuktian dana pembangunan Ambrosia. Aku tidak pernah menyentuh sepeser pun uang keluarga. Semua dana berasal dari pinjaman pribadi, investor independen, dan transparansi. Laporan keuangan yang sudah diaudit. Davin tertawa pendek. Buat apa kamu kasih ini ke aku? Perusahaan ini milikku sekarang. Mira menatap tajam. Tidak. Perusahaan ini masih milik publik. Dan aku akan buka semuanya ke media. Davin berhenti tertawa. Jika kamu mengumumkan apa yang kamu tahu, reputasi Permana Group hancur. Kamu akan menjatuhkan nama ayahmu sendiri. Kalau memang nama itu berdiri di atas tipu daya dan manipulasi, biar hancur sekalian. Jangan sok heroik, Mira. Aku tidak sok apa-apa. Aku cuma lelah dibungkam. Sore harinya, Mira duduk di hadapan kamera. Satu wawancara langsung dengan saluran berita nasional disiarkan serentak, dan untuk pertama kalinya, ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang kenapa ia meninggalkan rumah besar, tentang Ambrosia yang dibangun bukan sebagai mercusuar bisnis, tapi sebagai simbol pembuktian bahwa perempuan bisa berdiri atas namanya sendiri, dan terakhir, tentang bagaimana keluarga besarnya mencoba merebut itu semua darinya. Aku tidak malu dengan darahku. Tapi aku tidak akan membiarkan darah itu jadi alasan untuk orang lain memaksa aku diam. Wawancara itu viral dalam hitungan jam, dan publik mulai berpihak. Beberapa hari kemudian,
Pengacara Davin diperiksa atas dugaan manipulasi dan pemalsuan tanda tangan. Bukti dari Mira menguatkan penyelidikan. Saham Ambrosia dibekukan untuk proses hukum. Tapi publik tahu, siapa pemilik moral dari bangunan itu. Namanya, Mira Ardani, bukan karena dia putri Arya Permana, tapi karena ia memilih untuk bertarung. Saat semua orang menyuruhnya tunduk, di akhir minggu, seseorang mengetuk pintu rumah Mira. Saat dibuka, tubuh Mira membeku. Andra, wajahnya lelah. Tak terawat. Tapi matanya jujur. Aku tahu, aku tidak pantas kembali. Mira diam. Aku cuma mau bilang, aku salah. Aku terlalu takut kamu pergi, sampai aku sendiri yang mendorongmu. Andra menghela napas, tapi sekarang aku tahu. Kamu memang bukan perempuan biasa. Dan kamu tidak butuh diselamatkan. Tapi kalau kamu masih izinkan, aku ingin berdiri di sampingmu. Sebagai teman. Sebagai pendengar. Sebagai apapun yang kamu izinkan. Mira menatap lama, lalu berkata pelan. Kamu terlambat, Andra. Tapi tidak terlalu terlambat, kalau kamu mau belajar dari nol lagi. Malam itu, Mira berdiri di balkon rumahnya, di tangannya, blueprint baru. Nama hotel di pojok kanan atasnya telah diubah, Ambrosia, Reborn. Bukan sekadar bangunan, tapi saksi dari seorang perempuan yang pernah dihancurkan, dan memilih bangkit. Pagi datang tanpa kegaduhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mira membuka matanya bukan karena kecemasan atau ketukan pintu yang memuat kabar buruk. Ia bangun karena keheningan, dan untuk seseorang yang pernah ditenggelamkan oleh hiruk-pikuk pengkhianatan, keheningan adalah kemewahan. Di atas meja kerjanya, blueprint baru masih terbentang. Namanya, Ambrosia, Reborn. Namun bukan hanya nama yang berubah, filosofi di baliknya pun berganti. Jika dulu Ambrosia dibangun sebagai bukti bahwa Mira bisa berdiri sejajar dengan para penguasa, kini ia ingin membangunnya sebagai tempat yang menyembuhkan. Tempat bagi orang-orang yang pernah merasa tidak layak, tidak cukup, tidak diperhitungkan. Seperti dirinya dulu, hari itu, Mira kembali ke lahan proyek Ambrosia dengan langkah yang lebih ringan. Rani menyambutnya dengan senyum tulus, dan di belakangnya, beberapa mantan pegawai yang dulu sempat pergi kini kembali satu persatu. Bu Mira, ucap Rani sambil menyerahkan folder, saya berhasil hubungi Pak Bagas, tim arsitek utama. Dia mau bergabung lagi, asalkan ibu tetap yang memimpin konsep desain. Mira tersenyum kecil. Kita tak butuh banyak. Yang kita butuh cuma orang-orang yang percaya dengan arah baru ini. Dan mereka percaya, Bu. Karena sekarang semua mata melihat bukan siapa ibu Barazel, tapi siapa ibu sekarang. Dalam pertemuan internal yang kecil namun penuh semangat, Mira memaparkan ulang konsep hotel barunya. Ambrosia tidak lagi akan menjual kemewahan belaka. Kita akan bentuk ulang konsepnya menjadi tempat yang ramah bagi perempuan, pekerja lokal, dan para survivor kehidupan. Semua desain ruangan akan punya cerita. Setiap sudut akan berbicara tentang kekuatan untuk bangkit. Salah satu anggota tim, seorang ibu paruh baya yang dulunya hanya petugas kebersihan, mengangkat tangan gemetar. Bu, kalau boleh saya bantu jadi tim pelatihan housekeeping? Saya ingin ajari gadis-gadis muda dari kampung cara kerja yang jujur. Biar mereka tidak dihina karena pekerjaan mereka seperti saya dulu. Mira menahan haru. Bukan. Kumabol, Bu, ibu akan saya tempatkan sebagai mentor utama. Suasana ruangan berubah. Bukan karena tepuk tangan, tapi karena mata yang berkaca-kaca. Karena akhirnya, semua orang di ruangan itu merasa memiliki sesuatu, bukan karena uang, tapi karena arti, namun kehidupan tak langsung tenang sepenuhnya. Suatu malam, Mira mendapat kabar. Kasus hukum Davin sedang diproses ke tahap pengadilan. Dan kesaksian dari Mira sangat dibutuhkan sebagai kunci. Ia sempat terdiam di depan berkas itu. Menimbang. Bukan karena takut, tapi karena tahu, memberi. Kesaksian artinya mengubur sepenuhnya hubungan darah yang tersisa. Meski tak pernah dekat, Davin tetap bagian dari keluarganya. Tapi Mira tahu, luka harus dibersihkan, bukan ditutup paksa. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di ruang sidang. Davin duduk di kursi terdakwa. Untuk pertama kalinya, ia tampak tidak percaya diri. Tak ada senyum sinis. Hanya wajah lelah dari seseorang yang akhirnya menyadari bahwa tipu daya selalu punya batas. Hakim memintanya maju. Mira berdiri dengan suara tenang, saya bersaksi bukan karena dendam. Tapi karena kejujuran harus diberi tempat. Jika Davin memang bersalah, biarkan hukum yang memutuskan. Tapi jika saya diam, maka seluruh luka yang pernah saya perjuangkan untuk sembuh akan sia-sia. Davin menunduk. Dan untuk sesaat, Mira merasa bukan menang,
tapi merdeka, kehidupan berjalan pelan tapi pasti. Andra belum kembali sepenuhnya, tapi ia mulai hadir di beberapa pertemuan kecil. Tak sebagai suami, tapi sebagai teman yang mencoba memperbaiki diri. Dari luar lingkar luka, Mira tidak buru-buru memutuskan. Ia belajar bahwa cinta sejati tak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta adalah tentang membiarkan seseorang mencari dirinya kembali. Meski jauh dari pelukan, suatu malam, Andra mengantar kopi ke meja Mira saat ia sedang meninjau ulang Dena Spa Hotel. Kalau kamu butuh bantu promosi untuk program sosial Ambrosia, ucap Andra hati-hati, aku bisa kenalkan kamu ke beberapa. Rekan. Tapi hanya kalau kamu butuh. Aku tidak akan paksa. Mira menoleh. Aku akan pertimbangkan. Tapi satu hal, Andra, HM? Aku tidak ingin membangun lagi dari ketakutan. Jadi kalau kamu kembali, bukan karena kamu takut kehilanganku. Tapi karena kamu benar-benar ingin mengenalku yang sekarang. Andra mengangguk. Kali ini tanpa keraguan, beberapa bulan kemudian, Ambrosia, rebon resmi diluncurkan. Tampa. Sorotan besar, tanpa pesta glamor. Hanya peresmian sederhana diiringi lagu akustik. Dan potongan pita oleh 5 perempuan dari latar belakang berbeda. Seorang janda muda, seorang ibu rumah tangga, seorang penyintas kekerasan rumah tangga, seorang lulusan SMK, dan satu perempuan pekerja migran yang baru pulang, mereka mewakili harapan. Mereka adalah wajah baru Ambrosia, dan Mira berdiri di belakang mereka, bukan sebagai pusat perhatian, tapi sebagai bagian dari cerita. Saat semua tamu sudah pulang, Mira berdiri di balkon kamar tertinggi hotel. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia memandang kota di kejauhan, lampu-lampunya seperti bintang-bintang yang akhirnya bisa ia genggam tanpa takut melepaskan. Telepon genggamnya berdering pelan. Sebuah pesan dari Rani, Bu Mira, tamu pertama kita. Check-in malam ini. Namanya Ibu Lilis, 50 tahun, tukang jamu. Dia menangis waktu lihat kamarnya. Katanya, ini pertama kalinya dia tidur di kasur empuk seumur hidupnya. Mira tersenyum, dan air mata yang turun malam itu, bukan karena Sadie. Tapi karena akhirnya, luka yang dulu hanya menyayat, kini menjadi jembatan bagi orang lain untuk melangkah. Setelah peluncuran ulang Ambrosia, nama Mira Ardani semakin dikenal bukan sebagai pewaris tahta bisnis, melainkan sebagai wajah baru pergerakan perempuan yang bangkit dari reruntuhan. Berita tentang program sosial hotelnya menyebar dengan cepat. Banyak media lokal dan nasional menyorot pendekatan humanis dalam konsep bisnisnya. Bukan lagi soal keuntungan besar, tapi tentang keberlanjutan hidup, pembinaan keterampilan, dan kepercayaan diri untuk perempuan dari segala kalangan. Namun yang membuat Mira terharu bukanlah pujian media, melainkan surat-surat yang datang hampir setiap hari dari orang-orang yang merasa tersentuh oleh kisahnya. Bu Mira, saya jadi berani buka warung kecil di desa. Saya akhirnya keluar dari rumah yang menyiksa saya selama ini. Putri saya sekarang bercita-cita seperti ibu, bukan lagi ingin menikah cepat demi aman. Mira membaca semuanya, satu persatu. Beberapa ia balas langsung, sebagian ia simpan. Di map khusus yang diberi nama jejak yang tidak tertukar, sebab bagi Mira, setiap suara yang menyentuh hatinya adalah pengingat bahwa luka masa lalu tak pernah sia-sia jika diubah menjadi alasan untuk membantu yang lain. Namun tak selamanya langkah menuju cahaya tidak berbayang. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Andra datang ke Ambrosia. Kali ini, bukan dengan wajah ragu, melainkan dengan mata yang tenang. Boleh kita bicara? Tanyanya singkat. Mira mengangguk, lalu mengajaknya ke balkon kaca di lantai atas. Pemandangan kota membentang, dan untuk sesaat, hanya suara angin yang terdengar. Aku akan pindah kerja ke luar kota, ucap Andra membuka percakapan. Mira menoleh cepat. Kenapa? Bukan karena kabur. Tapi karena aku tahu, aku harus tumbuh dulu. Tanpa kamu, aku terlalu lama menjadikan kamu sebagai pusat semesta. Dan itu, tidak adil untukmu. Mira menatapnya lama. Lalu berkata lirih, kalau kamu pergi, kamu tidak takut aku akan benar-benar melepaskanmu? Andra tersenyum kecil. Aku tidak takut kehilangan. Aku cuma takut jadi laki-laki yang tidak bisa mencintai dengan benar. Kalau memang aku ditakdirkan untuk bersamamu, aku percaya, waktunya akan datang lagi. Tapi kalau tidak, setidaknya aku pulang ke diriku yang utuh. Kata-kata itu membuat Mira tercekat, tidak ada pelukan. Tidak ada janji, hanya dua orang dewasa yang saling menghargai luka dan waktu satu sama lain. Malam itu, Mira membuka jurnal kecilnya. Ia menulis, cinta yang dewasa tidak memaksa tinggal. Ia memberi ruang. Dan jika memang takdir membawa kembali, maka itu bukan karena kebetulan,
Tapi karena pilihan yang penuh kesadaran, ia menutup buku itu dengan perasaan yang aneh, bukan sedih, bukan senang, tapi tenang. Beberapa pekan berlalu, Ambrosia mulai menggandeng beberapa LSM untuk program pemberdayaan lanjutan. Mira sendiri mulai sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum. Satu undangan datang dari tempat yang tak pernah ia sangka, sekolah lamanya. Kepala sekolah mengirim surat pribadi, meminta Mira untuk hadir di acara motivasi akhir tahun. Ia terkejut sekaligus tergugah. Tempat itu adalah saksi bisu masa kecil yang ia jalani dalam bayang-bayang. Dulu, ia hanya dikenal sebagai anak yang misterius, yang tak pernah bicara. Soal keluarga, kini, ia akan kembali bukan sebagai murid yang malu-malu, tapi sebagai seseorang yang pernah berdarah demi berdiri sendiri. Saat ia melangkah ke aula sekolah itu, suara riuh siswa menyambutnya. Mereka tak melihat Mira sebagai sosok jauh tak terjangkau. Mereka melihatnya sebagai cermin, bahwa siapapun, dari latar apapun, bisa memilih arah hidup sendiri. Dalam pidatonya, ia berkata, kalian tak harus punya segalanya untuk jadi sesuatu. Tapi kalian harus punya tekad, dan keberanian untuk tak menyerah, bahkan saat kalian dipaksa berjalan sendiri. Jangan takut gagal. Takutlah jika kalian berhenti belajar dari kegagalan. Di akhir pidato, satu siswa perempuan mendekat, gemetar, dan memeluk Mira erat. Aku juga Mira, Kak. Dan aku juga pernah dipaksa diam. Tapi sekarang aku ingin bersuara. Terima kasih sudah membuka jalan. Mata Mira Besa. Ia sadar, namanya bukan lagi sekedar nama, tapi jejak yang menguatkan. Di luar gedung sekolah, hujan turun perlahan. Mira berdiri di bawah atap, menatap langit yang kelabu. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan singkat muncul, kita akan ketemu lagi. Tapi kali ini, aku akan datang sebagai aku yang baru. Andra Mira tersenyum. Tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang kini sedikit lebih cerah. Meski masih gerimis, di dalam hatinya, tak ada lagi kemarahan. Yang ada hanya keyakinan, bahwa setiap luka, bila diterima, akan menjadi jalan pulang, dan bahwa setiap langkahnya kini, bukan lagi bayang-bayang keluarga, melainkan cahaya dari keputusan yang ia pilih sendiri. Setahun berlalu sejak nama Mira Ardani menjadi perbincangan. Bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga di komunitas sosial, forum pendidikan, dan bahkan dalam diskusi hukum yang mengangkat soal integritas di industri properti. Ambrosia kini bukan sekedar hotel. Ia telah berkembang menjadi gerakan. Sebuah simbol dari perempuan yang pernah diragukan, namun memilih untuk tak menyerah. Pagi itu, Mira berdiri di depan kaca ruang kerjanya. Matanya menatap keluar, tapi pikirannya menembus lebih jauh, ke masa silam, saat ia masih mengejar pengakuan, membangun demi balas dendam, dan mencintai dengan rasa takut ditinggalkan. Sekarang semua itu terasa jauh. Ia membuka laci meja, mengeluarkan amplop putih yang selama ini ia simpan tanpa pernah berani membaca. Surat dari ayahnya. Surat itu datang beberapa bulan setelah Davin divonis bersalah. Arya Permana tidak pernah muncul secara langsung, tapi surat itu menjadi satu-satunya pengakuan yang datang dari pria yang dulu memberi nama Ardani padanya, namun meninggalkannya bertahun-tahun tanpa kabar, dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Mira membuka lembaran kertas yang mulai menguning. Mira, maaf, karena dulu aku terlalu sibuk menjadi raja di atas gedung-gedung tinggi, sampai lupa membangun rumah untuk hatimu. Aku tak pernah ingin kau hidup dalam bayang-bayangku. Tapi aku juga takut, kalau kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, kamu akan kehilangan arah. Ternyata aku salah, karena kamu tidak hanya menemukan arah. Kamu menciptakan jalanmu sendiri, dan sekarang, aku yang belajar darimu. Mira menutup surat itu. Tak ada air mata. Tak ada dendam yang tersisa. Hanya rasa lega, seperti pintu yang selama ini tertutup perlahan terbuka sendiri, bukan karena dipaksa, tapi karena sudah waktunya. Beberapa bulan terakhir, banyak tawaran datang padanya. Investor asing ingin membeli sebagian besar saham Ambrosia dan membawa konsepnya ke luar negeri. Beberapa politisi mengajak Mira masuk ke ranah publik, sebagai representasi perempuan baru yang vokal, tegas, dan bersih dari skandal. Tapi semua itu ia tanggapi dengan senyum tipis, karena Mira tahu, tidak semua yang besar itu benar. Dan tidak semua yang tenang itu lemah. Di satu malam sunyi, ia mengajak Rani berjalan di taman atap Ambrosia. Aku ingin serahkan kepemimpinan operasional padamu. Ucap Mira tenang. Rani menatap dengan wajah terkejut. Tapi, kenapa? Hotel ini milik ibu. Nama ibu sudah melekat di setiap dindingnya. Justru karena itu, jawab Mira, aku ingin tahu apakah bangunan ini bisa berdiri karena nilai-nilainya.
Bukan karena aku yang terus ada di atasnya. Aku ingin lihat, apakah Ambrosia bisa hidup, meski aku mundur perlahan. Lalu ibu mau kemana? Mira tersenyum, menatap langit yang bersih. Aku ingin membangun sekolah. Bukan sekolah mewah. Tapi tempat kecil di mana anak-anak bisa belajar menulis, membaca, dan menemukan jati diri mereka. Tanpa merasa kecil karena miskin, tanpa takut ditinggalkan karena tak punya nama besar. Ronnie terdiam. Matanya basah. Kamu sungguh mau mulai dari awal lagi. Aku tidak pernah mulai dari awal, jawab Mira pelan. Aku hanya meneruskan jalan yang belum selesai. Hari terakhir Mira sebagai direktur Ambrosia diisi dengan pertemuan kecil. Tidak ada seremoni, tidak ada pesta mewah. Hanya makan siang sederhana di ruang konferensi, bersama para staf yang pernah menangis, jatuh, dan bangkit bersamanya. Ibu mertuanya datang, diam-diam. Duduk di ujung ruangan, menyaksikan semuanya dari jauh. Setelah acara selesai, ia menghampiri Mira, kamu sudah melampaui semua ekspektasiku. Mira menatap wanita itu. Saya belum sempurna. Tidak perlu jadi sempurna. Cukup jadi utuh. Dan kamu sekarang, utuh. Mira mengangguk, terima kasih, karena dulu ibu tidak menyambut saya dengan hangat. Kalau tidak, mungkin saya tidak sekuat sekarang. Mereka saling tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, pelukan itu terjadi. Bukan karena maaf. Tapi karena saling menghargai luka yang pernah dibuat dan dibiarkan sembuh bersama waktu. Beberapa bulan kemudian, sebuah papan nama sederhana berdiri di sudut kampung kecil tak jauh dari kota, Sekolah Ardani, belajar untuk jadi diri sendiri. Bangunannya kecil, hanya 2 lantai. Tapi dindingnya penuh warna, coretan, dan tawa anak-anak yang tidak takut salah saat menulis namanya sendiri. Mira berdiri di halaman depan, mengenakan pakaian kasual, bukan jas mahal atau heels tinggi. Di sampingnya, beberapa guru muda tersenyum cerah. Ia melihat satu anak perempuan mendekat, menggenggam kertas gambar. Kak Mira, ini gambar aku kalau sudah besar. Mira melihat gambar itu, seorang perempuan berdiri tinggi, memegang mikrofon. Dan dikelilingi anak-anak kecil, kamu mau jadi guru? Bukan, kata anak itu sambil tertawa. Aku mau jadi kamu. Mira tertawa pelan. Jangan jadi aku. Jadilah kamu, yang tahu caranya berdiri walau jatuh berkali-kali. Malam itu, di dalam ruang kecilnya, Mira membuka jurnal lamanya untuk terakhir kalinya. Ia menulis hari ini, aku tidak punya panggung besar. Tidak ada sorotan. Tapi hatiku tenang, aku tahu siapa aku, dan untuk pertama kalinya, aku memilih langkahku. Sendiri, tanpa bayang siapapun, ini bukan akhir. Tapi bagian dari hidup yang akhirnya, kutulis dengan tanganku sendiri. Ia menutup buku itu. Meletakkannya di rak, lalu keluar, menyusuri lorong sekolah dengan senyum ringan, langkahnya mantap. Hidupnya akhirnya miliknya.